Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah menyentuh episode yang ke-20. Tak terasa sudah lumayan panjang juga ya series ini. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode ke-20. Setelah perjalanan panjang dari Kerajaan Langit, Batara Guru memutuskan untuk segera kembali ke Kerajaan Aleluwu dan segera menyampaikan perihal upacara penyambutan maupun tentang Kerajaan Tompotika. Singkat cerita, Batara Guru pun segera mengumpulkan para pembesar istana dan langsung mengadakan rapat besar-besaran untuk membahas masa depan Batara Latu dan juga membahas tentang kenyataan sebenarnya yang terjadi pada Kerajaan Tompotika. Batara Guru pun menjelaskan bahwa kedua putri Kerajaan Tompotika masih hidup dan saat ini sedang terkurung di istana dalam keadaan yang sangat menakutkan. Mereka diawasi dengan ketat oleh para pasukan dari Kerajaan Singking Wero. Batara Guru juga menjelaskan bahwa alasan kehancuran Tompotika awalnya karena sang Raja Tompotika murka dan membuang nasi ke sungai. Jelas mendengar hal ini, para pembesar istana Aleluwu pun jadi amat geram. Bagaimanapun, nasi itu adalah jelmaan dari anak Batara Guru sendiri. Namun Batara Guru dengan cepat meredam emosi mereka dan mengatakan bahwa biarlah itu menjadi pelajaran di masa lalu dan jangan sampai terulang di masa kini. Fokus utama kita saat ini adalah menyelamatkan dua orang putri di Kerajaan Tompotika, dan salah satu dari mereka kelak akan menjadi pendamping hidup dari Batara Latu. Tak lupa Batara Guru juga menjelaskan tentang upacara penyambutan perahu Tanete Manurung yang harus segera dipersiapkan. Alhasil upacara penyambutan pun segera dipersiapkan. Singkat saja, upacara tersebut langsung siap digelar karena para bawahan Batara Guru ini termasuk orang-orang yang lihai dalam melaksanakan tugasnya. Nampaknya kelihayan mereka ini menurun dari ajaran sang Batara Guru sendiri, yang memang dikenal cerdas dalam bekerja. Tidak hanya mengandalkan otot, namun juga memakai akal. Alhasil, ribuan kerbau cemara pun kini telah berhasil dikumpulkan. Terdapat pula jajaran guci yang berisi air suci yang diambil langsung dari pegunungan Latimojong. Dan tak ketinggalan pula bambu emas dan segala perlengkapan lainnya. Maka setelah semua telah siap, diperintahkanlah Puang Matoa beserta jajaran bisunya untuk menggelar tarian penyambutan. Tarian pun berlangsung dengan sangat hikmat. Para warga yang turut menyaksikan acara itu nampak terkesima dengan upacara tersebut. Semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Tari-tariannya juga terlihat sangat dihayati dan penuh dengan makna kesakralan. Setiap tarian mereka nampak penuh dengan penghayatan. Maka tak heran apabila ada warga yang sempat meneteskan air mata menyaksikan upacara ini. Tak lama kemudian, bumi pun kembali bergemuruh. Lagi-lagi angin kencang berpadu dengan awan gelap yang menghasilkan kilatan petir yang menyambar ke sana kemari. Banyak warga yang ketakutan. Nampaknya bumi sedang mengamuk. Maka Batara Guru pun langsung turun dari singgasananya dan lantas memohon doa kepada sang Patetoe agar kembali menenangkan bumi. Nampaknya doa Batara Guru didengar oleh sang Patetoe. Maka bumi pun kembali tenang secara perlahan-lahan. Ketika malam hari tiba, maka muncullah sebuah perahu emas dari tengah lautan. Bersamanya terdapat pula perahu kecil yang mengiringinya. Para warga langsung berkumpul untuk menyambut perahu-perahu tersebut. Tak lupa pula Batara Guru, Wenyilik Timo, serta Batara Latu ikut serta dalam rombongan tersebut. Akhirnya ketika matahari mulai terbit, maka upacara tersebut pun resmi selesai. Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan makan bersama.
nampak Batara Guru beserta para pembesar istana duduk bersama dengan para warga lainnya untuk menyantap hidangan yang telah tersedia. Sebelum makan, Batara Guru memastikan terlebih dahulu apakah semua warganya sudah mendapatkan makanan atau belum. Apabila semuanya sudah kebagian, barulah Batara Guru mulai menyantap makanannya. Tak lupa, Batara Guru mencuci kedua tangannya yang diikuti oleh semua warganya. Ada kebiasaan unik di sini, di mana para warga hanya boleh mulai makan apabila Batara Guru telah mulai makan juga. Apabila Batara Guru telah selesai makan, maka para warga juga harus berhenti makan saat itu juga. Ini adalah salah satu bentuk sopan santun yang sudah tertanam dalam diri masyarakat Aliluwu. Maka Batara Guru pun mulai makan, dan sengaja Batara Guru makan agak lama, agak pelan-pelan, supaya para warganya punya cukup waktu untuk menghabiskan semua makanannya. Sungguh harmoni yang sangat indah di kerajaan Aliluwu ini. Raja dan warganya makan bersama-sama di pagi hari, di pinggir pantai, sambil menyaksikan matahari yang mulai terbit menampakkan sinarnya. Sebuah kekompakan dari raja, bawahan, dan rakyatnya. Semuanya duduk bersama menikmati hidangan yang sama, dalam hangatnya sinar mentari pagi. Setelah selesai makan, Batara Guru pun kemudian menyatakan bahwa upacara penyambutan perahu Manurung ini telah berakhir. Meski demikian, para warga masih tetap harus stay di tempat, karena akan ada upacara berikutnya, yang sebenarnya tak kalah pentingnya. Upacara tersebut adalah upacara untuk melepaskan Batara Latu, untuk kemudian pergi berlayar menuju ke Tompotika, dan menjemput sendiri permaisurinya. Sesuai dengan jadwal, upacara pelepasan Batara Latu ini akan digelar selama 5 hari ke depan. Dan para warga pun nampak masih sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara tersebut. Lantas, bagaimanakah tanggapan Batara Latu sendiri? Apakah dia memang setuju dan mau pergi menjalankan tugas ini? Ataukah mungkin Batara Latu sendiri sudah punya orang yang dia cintai di kerajaan Aliluwu ini? Well, akan kita lanjutkan dan akan kita bahas di episode berikutnya. Oke? Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode ke-20. Tentunya kita masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke? Jadi silakan teman-teman stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya tentunya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru lainnya yang saya upload di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.